sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! 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 Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bapak Zulkifli Hasan, yang mewakili atau yang sedang menjadi pelaksana tugas Ketua DPR RI, kalau sekiranya ada, Bapak Fadlizon, para Menteri Koordinator dan para Menteri Kabinet Kerja yang hadir di acara ini, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Bapak Haji Haidar Nazir, Ketua Umum Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Said Agil Siraj, saya tidak melihat apa ada. Yang saya hormati Gubernur DKI Bapak Basuki Cahayapurnama dan Wakil Gubernur DKI Bapak Jarod Saiful Hidayat telah hadir juga bersama kita peserta rapat kerja nasional partai, kader partai dari seluruh penjuru tanah air, termasuk perwakilan partai dari luar negeri yang mewakili Amerika Serikat. Tolong berdiri. Apa sudah datang? Oh, ada di belakang. Dari Arab Saudi, apa juga sudah datang? Oh, juga di belakang. Dan dari Malaysia. Para tamu undangan, rekan-rekan pers, dan di sini juga ada bagian dari rekan-rekan pers dulu yang masih tetap menjadi pewarta pejuang yang terus mensiarkan kebenaran dan keadilan dalam informasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap kokoh berdiri pada usianya yang ke-43 tahun ini. Bukanlah suatu perjalanan yang mudah bagi kita untuk terus bisa memberikan sumbangsi dan pengabdian kepada rakyat, bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Perjalanan 43 tahun ini ibarat sebuah perjuangan mengarungi lautan, samudra perjuangan yang kadang penuh dengan badai dan taufan, kadang-kadang gelap, tapi untunglah masih ada bintang-bintang yang berkelip. Ada kalanya terasakan embusan angin segar, tetapi kadang juga terasa tiupan hawa panas dan sengatan terik matahari.
Lautan dan samudra itu, bagaimanapun situasinya, haruslah tetap kita jalani dan seberangi. Kuncinya hanya satu, kesabaran progresif revolusioner yang selama ini telah kita buktikan. Hadirin yang saya muliakan, peringatan HUT Partai tahun ini bertepatan dengan dimulainya Economic Asian Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang terkenal singkatannya MEA atau MEA. Negara-negara ASEAN memasuki babak baru dalam hubungan ekonomi. Memberlakukan MEA melalui proses panjang yang telah diawali dengan penandatanganan Declaration of Asian Concord II di Bali pada bulan Oktober 2003. Sedangkan MEA sendiri merupakan pilar pertama dari 3 pilar yang tertuang dalam ASEAN Vision 2020. 2 pilar lainnya yakni Asian Political Security Community dan Asian Socio-Cultural Community. Pada perkembangannya, MEA ternyata tidak hanya melibatkan negara-negara ASEAN. Ada 6 negara lain yang ikut bergabung dalam MEA, yakni Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, India, dan China. Sebuah pertanyaan muncul, mampukah kita bersaing dengan negara-negara tersebut? Ini jelas merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kita sebagai bangsa. Kita tidak perlu takut. Kewaspadaan tetaplah diperlukan. Kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang ada guna menjawab tantangan liberalisasi terkait dengan arus bebas tenaga kerja terampil. Ketika saya berkunjung ke Solo, saya diundang ke Teknopark, dan di sana saya mengingatkan, jangan lupa untuk terus memperluas bagi UKM kita, koperasi kita, membuat hak paten, haki, serta sertifikasi tenaga kerja di segala bidang. Karena ini merupakan bagian daripada untuk melindungi bangsa kita sendiri dari arus deras dari negara-negara lain yang akan coba masuk juga ke Indonesia. Saudara-saudara sekalian, tidak pernah ada kata terlambat. Kejarlah semua ketertinggalan. Lebih baik terus mempersiapkan diri daripada diam, berkeluh kesah, dan sekedar pasrah tanpa upaya. Demikian halnya, negara harus selalu hadir dan tidak boleh absen lagi. Begitu juga terhadap globalisasi dan pasar bebas. Saya selalu mengingatkan agar kita berpegang pada apa yang saya sebut sebagai segitiga kerangka tujuan. Pertama, di bidang politik, satu negara kesatuan dan negara kebangsaan republik yang demokratis dari Sabang sampai Merauke. Kedua, di bidang sosial, suatu masyarakat adil dan makmur, lahiriah maupun spiritual, atau dengan kata lain, masyarakat yang sejahtera, yang berkeadilan sosial. Ketiga, di bidang internasional, persahabatan dan perdamaian dunia, terutama sekali dengan bangsa-bangsa Asia dan Afrika, seperti yang telah dirintis oleh Bung Karno ketika beliau memimpikan terwujudnya suatu tatanan dunia baru yang bebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Saya juga menegaskan dalam berbagai kesempatan, kita memang berada di era pasar bebas,
Namun itu tentu bukan suatu kebebasan tanpa batasan. Setiap negara punya kedaulatan politik. Setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat dan bangsanya sendiri. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat dan kepentingan bangsa kita sendiri harus diletakkan selalu sebagai prioritas utama. Inilah hukum tertinggi yang harus kita taati. Hadirin yang saya hormati, kader-kader PDI yang saya cintai, bagi PDI Perjuangan, ulang tahun kali ini sekaligus merupakan momentum untuk menegaskan dan menegaskan bahwa rakyat adalah cakrawati partai, tempat seluruh irama dan langkah perjuangan kita bermuara. Saya pernah katakan, yang membuat kita bangga sebagai partai politik bukan ketika dekat dengan kekuasaan, tetapi saat menangis dan tertawa bersama rakyat. Dalam konteks ini pula, maka pilihan politik yang akan kita ambil haruslah sebagai suatu penegasan untuk meneruskan perjuangan dan pemikiran Bung Karno yang terkenal dengan nama Marhaenisme. Saya teringat ketika ayah saya menceritakan perjumpaannya dengan seorang petani miskin di Bandung Selatan, Jawa Barat. Dialog dengan sosok petani tersebut saya rasakan sebagai dialog yang penuh dengan romantika, dinamika, dan dialektika seorang pemimpin dengan rakyatnya. Rakyat yang tetap miskin walaupun ia memiliki alat-alat produksi sendiri. Ia juga tidak menjual tenaganya kepada siapapun. Beginilah sedikit percakapan yang diceritakan oleh Bung Karno kepada saya. Bung Karno bertanya, "Engkau kaya atau miskin?" Petani, "Abdi miskin." Itu bahasa Sunda. "Saya miskin." "Tanah yang engkau garap, siapa yang punya?" "Gaduh abdi," artinya milik saya. "Pacul, cangkul, ini siapa yang punya?" "Abdi," artinya milik saya. Bung Karno, segala-galanya siapa yang punya? Abdi. Dia, petani itu mengatakan, "Saya yang memiliki." "Namamu siapa?" "Nama saya Pak Marhaen, Pak." Dari percakapan itulah Bung Karno merumuskan sebuah teori politik, dan saya selalu menganggapnya sebagai sebuah teori perjuangan yang tentunya akhirnya disebut sebagai Marhaenisme, mengambil nama dari seorang petani yang menjadi simbol rakyat kita, yang begitulah kebanyakan masih sampai sekarang ini. Bagi saya, Marhaenisme adalah satu teori progresif, artinya ke depan, revolusioner, harus cepat, dan persatuan. Marhaenisme juga merupakan satu kata pemersatu, persatuan dari semua rakyat yang seperti Pak Marhaen, yang oleh Bung Karno didefinisikan semua orang Indonesia yang melarat, asal melarat, baik dianya proletar maupun bukan proletar, apa buruh, tani, nelayan, pegawai kantor, insinyur, ahli hukum, dokter, asal dia kecil, hanya punya apa yang dia punya sendiri. Saya namakan dia sama Marhaen.
Kader PDI Perjuangan yang saya banggakan, saya berpesan agar partai ini di sepanjang usianya menjadi pemersatu dan sekaligus berjuang bersama kaum marhaen untuk memperbaiki kehidupannya. Saya meyakini jika kita menghayati pemikiran-pemikiran Bung Karno tersebut, kita akan mampu mengorganisir suatu massa daripada mereka yang masih papa dan melarat untuk bisa bangun yang selama ini dianggap kecil. Jika digabungkan dari sedikit demi sedikit, pasti dapat menjadi gelombang yang maha sakti dan besar, satu gelombang perjuangan yang akan mampu menghadapi kendala apapun. Rakyat adalah kekuatan bangsa ini yang ketika diorganisir dan diberi kesempatan untuk berdaya, pasti akan menjadi kekuatan yang besar bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, saya pernah sampaikan bahwa tahun 2014 merupakan tahun penentuan. 2015 saya sebut sebagai tahun tantangan. Tahun 2015 telah kita lewati. Alhamdulillah, sampai saat ini rakyat kembali percaya terhadap PDI Perjuangan. Kita menang mayoritas di pilkada yang diadakan serentak untuk pertama kalinya di penghujung tahun 2015 ini. Jelas ini merupakan suatu modal politik. Tetapi kemenangan ini memiliki konsekuensi logis dan tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Tanggung jawab untuk terus memastikan, mengarahkan, mengawal dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik pemerintahan nasional agar tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 dan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bagaimana dengan tahun 2016? Bagi saya, inilah tahun untuk menemukan kembali konsepsi dan strategi untuk mewujudkan Trisakti. Itulah tujuan sekaligus arah perjuangan kita. Penjabaran konsepsi Trisakti tersebut sesungguhnya telah disusun sedemikian rupa oleh para pendiri bangsa melalui sebuah pola pembangunan nasional semesta dan berencana, suatu pola menuju Indonesia Raya, yaitu Indonesia yang masyarakatnya adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pola pembangunan ini merupakan pengejawantahan dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mempunyai jiwa yang tegas, tepat, dan tidak ragu-ragu, serta terang, tidak samar-samar. Para kader partai yang saya banggakan, saya tegaskan kembali, Indonesia merupakan satu negara kesatuan dan negara kebangsaan republik yang demokratis dari Sabang dan Merauke sampai Merauke. Memang benar bahwa Indonesia saat ini berada di era otonomi daerah. Namun, ingat, Indonesia bukanlah negara federal. Meskipun saya mencermati bahwa perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah terlihat bersama, marilah kita bayangkan Indonesia ini bagaikan sebuah lukisan. Lukisan yang ada dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sayangnya
Lukisan itu bukanlah merupakan bagian yang utuh dari satu kanvas yang utuh juga. Lukisan ini ibarat puzzle-puzzle yang tidak bisa sungguh-sungguh bersatu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Konsep dan strategi pembangunan yang dijalankan di tiap daerah berangkat dari visi misi yang berbeda-beda. Berbeda di setiap kabupaten dan kota, dan berbeda pula di setiap provinsi. Bahkan sering terjadi adanya perbedaan kebijakan dengan pemerintah atau tingkat pusat. Coba kita renungkan kembali. Inikah secara objektif dan realistis yang disebut sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia? Hadirin yang saya hormati, pemilihan langsung terjadi atas keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat saat itu. Dan ketika itu saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kelima. Saya mesti melakukan tugas itu, melakukan pemilu langsung. Pemilihan langsung semestinya dipahami sebagai tata cara pemilihan yang esensinya untuk mendekatkan rakyat kepada calon pemimpinnya. Namun sayang sekali, praktek demokrasi oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat ini di dalam pelaksanaannya direduksi menjadi sekedar pertangurungan visi misi 5 tahunan. Ganti orang, ganti visi misi, ganti pemimpin, ganti pula visi misi. Jadi ketika saya diminta oleh Ketua MPR, Bapak Zulkifli Hasan, dalam pidato saya, lama-lama saya berpikir Indonesia ini senang dansa. Jadi kapan pemimpinnya benar 5 tahun dia maju, kapan pemimpinnya mungkin kurang benar, dia mundur lagi. Kalau mundur maju begini seperti tangan saya mungkin masih baik, tapi kalau namanya maju 1 langkah seperti poco-poco, lalu mundur 10 langkah, itukah yang Indonesia inginkan sampai saat sekarang ini? Ini pertanyaan saya. Oleh karena itu, menurut saya sudah saatnya visi misi personal dan kedaerahan tersebut kita ubah dengan suatu konsep pembangunan nasional jangka panjang. Bahkan seharusnya kita mampu dan harus mampu merancang sampai 100 tahun ke depan Indonesia ini mau jadi apa. Kan begitu harusnya kita menjawabnya. Rancangannya pun tidak boleh berhenti hanya karena pergantian pemimpin. Sudah saatnya bangsa ini memiliki sebuah haluan pembangunan nasional jangka panjang, sebuah rencana berupa pola pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, bukan hanya soal ekonomi, tetapi di segala bidang kehidupan negara dan masyarakat. Membangun serentak dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan kebudayaan juga yang tidak boleh ditinggalkan dan merupakan hal yang penting adalah di bidang spiritual. Kesemuanya harus ada dalam satu integrasi dan sinergitas antar pulau, antar daerah, antar suku untuk bisa menjadi modal kita ke depan menjadi Indonesia Raya. Indonesia Raya yang hanya bisa lahir dengan overall planning atau perencanaan menyeluruh, yakni suatu perencanaan yang tidak berdiri sendiri, suatu perencanaan semesta
tahu kan, semesta jadi besar, yang tidak hanya diletakkan untuk 5 tahunan masa jabatan eksekutif daerah maupun pusat. Pembangunan semesta membutuhkan perencanaan semesta guna melihat Indonesia secara utuh, memotret Indonesia dalam satu keindonesiaan yang tidak tercerai-berai. Dasar yang dipergunakan adalah kebutuhan dan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Artinya, perencanaan yang dibuat tidak untuk meniadakan nilai-nilai kearifan lokal dan potensi di masing-masing daerah. Bahkan sekiranya diperlukan pengalaman dalam pembangunan di luar negeri dapat diselaraskan dan dipadukan untuk kepentingan dalam negeri. Tahun lalu saya diundang oleh pemerintah China. Salah satu kunjungan saya adalah ke kota Shenzhen. Mengapa saya diundang ke Shenzhen? Di dalam pembicaraan saya, karena mereka akan memperlihatkan bagaimana cara membangun sebuah kota dalam sebuah waktu sesingkat-singkatnya. Jadi saya dibawa ke sebuah gedung pusat informasi untuk pembangunan kota Shenzhen. Kalau saya jadi burung unta, saya mau kepala saya sembunyikan. Kenapa? Karena yang mengantar saya, ketika saya melihat, wow. Lalu beliau mengatakan, dia adalah salah satu senior dari Partai Komunis. Beliau mengatakan, memanggil saya Mega saja. Mega, kamu tidak perlu untuk terpesona. Tahu apa yang kita lakukan. Ini adalah yang telah dilakukan oleh bapak kamu, Bung Karno. Kenapa oleh Indonesia ditinggalkan? Nah, makanya saya kepingin masuk, kalau bisa, kepala saya. Tentu saja malu saya. Di sana perencanaannya sangat jelas. Masuk hanya welcome to City of Shenzhen. Langsung keluar, diterangkan. Di akhir kunjungan itu dilihatkan sampai saya melangkah keluar, berapa investor yang mau masuk. Ditulis ting angka sekian, ting angka sekian. Beliau mengatakan mereka sudah datang karena kita memberikan perencanaannya itu tidak dengan diskusi lagi. Kamu mau ini, ambil. Kamu punya uang, masukkan ke sini, dan itu akan tertulis. Sudah masuk, makanya bunyi ting. Nah kita diskusinya, kalau saya ikuti gregetan bertahun-tahun, yaitu poco-poco, maju mundur. Padahal itu tadi, itu senior loh. Senior, jadi mungkin kalau tidak salah saya termasuk di dalam rankingnya adalah orang keempat yang berkata begitu. Aduh, malu betul saya. Aduh, malu Pak Jokowi. Saya maunya nyusup. Lo bilangnya ini Bung Karno punya, kita ambil. Makanya dalam pidato saya, kalau memangnya dari luar itu bagus, bisa diterapkan di Indonesia, kenapa tidak diadop? Kita punya udah diadop, tapi kita kelelerkan.
Dikelelerkan loh Pak Zul. Makanya saya sebagai ketua umum partai, sudahlah biar saja Bu Mega lagi yang ngomong. Apa nanti saya dibully apa tidak, terserah. Saudara-saudara sekalian, Rakernas 1 PDI Perjuangan berlangsung dari tanggal 10 Januari sampai 12 Januari. Saya meminta seluruh kader hadir dapat aktif urun rembuk pikiran, bergotong royong ide dan gagasan guna mengembalikan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam satu bangsa. Di dalam nawacita yang pada waktu itu memang dipersiapkan oleh PDI Perjuangan pada saat pencalonan presiden 2014. Substansinya merupakan elaborasi dari konsepsi pembangunan nasional semesta berencana. Sekarang tinggal kita memperjuangkan dan melengkapinya secara utuh, mendorong dan mengawal secara konstitusional agar apa yang terdapat dalam nawacita terimplementasi dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah Bapak Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Menurut pengamatan kami dari hasil kajian sementara yang dilakukan oleh Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan, terlihat masih ada perbedaan yang cukup signifikan pada tataran implementasi program. Apa yang ada di nawacita sering berbeda dengan program. Ini otokritik yang ada di kementerian dan lembaga. Bahkan roadmap pembangunan dan politik anggaran yang disusun seringkali terindikasi banyak yang tidak selaras dengan apa namanya nawacita, yang sesungguhnya juga merupakan penjabaran dari Trisakti. Nah, hadirin yang saya hormati, pola pembangunan nasional semesta berencana merupakan sebuah implementasi konkret dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pola yang mengarahkan agar segala usaha dalam lapangan ekonomi dan keuangan dapat menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ini undang-undang dasar loh, tolong diingat. Pembangunan yang dirancang di dalamnya telah sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa Indonesia, yaitu gotong royong dan azas kekeluargaan. Berdasarkan amanat pasal tersebut, Indonesia sudah semestinya bersandar pada ekonomi sektor negara. Inilah saat yang tepat agar cabang-cabang ekonomi yang vital, yang menguasai hajat hidup orang banyak dan menyangkut kepentingan umum, kembali pada prinsip-prinsip konstitusi, yaitu dimasukkan kembali dalam ranah ekonomi sektor negara. Konstitusi sendiri mengamanatkan bagaimana pentingnya peran BUMN. Saya harus panjangkan karena sering orang lupa bahwa BUMN adalah badan usaha milik negara sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional. Karena itulah mengapa BUMN memiliki fungsi dan menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi berbeda dengan yang terjadi saat ini, BUMN hanya diperlakukan seperti korporasi swasta yang mengedepankan pendekatan bisnis semata, atau yang sering didengungkan sebagai sebuah pendekatan business to business.
Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus, karena kita di DPR itu ada fraksinya, perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi badan usaha milik negara melalui sebuah perubahan undang-undang tentang BUMN ini. Demikian halnya ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan untuk menggunakan hak Dewan, bukannya hak Ibu Mega, melalui pembentukan Pansus Angket Pelindo II. Pansus ini diyakini menjadi sebuah pintu masuk untuk mengembalikan tata kelola BUMN sesuai perintah konstitusi. Saya yakin jika BUMN dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi optimal kepada pembangunan negara. Selain itu, BUMN harus dikembalikan menjadi alat negara untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui fungsi redistributif, membuka akses permodalan dan meningkatkan produktivitas rakyat, merupakan sikap politik PDI Perjuangan yang diputuskan pada Kongres keempat 2015. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, penjabaran pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terlihat dalam arsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana telah memastikan tentang prinsip daulat rakyat atas kekayaan alam Indonesia. Prinsip inilah yang menjadi dasar kewajiban konstitusional kita untuk menyelamatkan dan mengembalikan aset-aset negara. Salah satunya dengan meninjau kembali kontrak-kontrak karya yang ada di Indonesia agar semaksimal mungkin berkontribusi terhadap kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Contohnya adalah yang paling heboh hari-hari ini adalah masalah PT Freeport. Kader-kader partai yang saya cintai, hal lain yang harus kita kaji secara mendalam dalam Rakernas 1 ini adalah bagaimana ruh dan spirit pola pembangunan nasional semesta berencana dengan keseluruhan proses yang menjadi di Dewan Perancang Nasional. Dulu namanya Dewan Perancang Nasional, mungkin sekarang itu Bappenas, dapat kembali hadir. Apakah melalui pengembalian fungsi dan wewenang MPR RI? Ini pertanyaan. Untuk mengeluarkan ketetapan MPR terkait pola pembangunan yang mengikat semua pihak dan wajib dijalankan oleh pemerintahan di semua tingkatan, atau kita merintis penguatan undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, itu sudah ada, menjadi undang-undang tentang pembangunan semesta. Melalui penguatan undang-undang tersebut, maka dapat disusun sifat, tugas, sektor, ruang lingkup, serta pembangunan yang berwatak kemestaan, termasuk penguatan kelembagaan perencanaan nasional. Tujuannya agar bangsa ini memiliki konsep dan strategi pembangunan yang tidak terbatas pada 5 tahunan usia politik saja, tetapi sebuah perencanaan yang sekaligus merupakan wujud dari imajinasi terpimpin dan terencana tentang masa depan Indonesia. Silakan, bagaimana keseluruhan mimpi dan cita-cita yang telah sampaikan dapat direnungkan, dikaji dan dirumuskan.
Selanjutnya, kita akan memperjuangkannya dalam setiap derap langkah. Satu nafas, satu irama dari 3 pilar partai, struktur, legislatif, dan eksekutif. Siap? Saudara-saudara sekalian, dengan demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam peringatan ulang tahun ke-43 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Inilah tahun untuk menemukan kembali konsepsi dan strategi, mewujudkan Trisakti melalui pembangunan nasional semesta berencana untuk Indonesia Raya, seperti yang dicita-citakan seluruh rakyat, suatu cita-cita masyarakat yang Bung Karno gambarkan sebagai berikut. Beliau itu juga pintar berpuisi, tapi ini bukan puisi yang seperti puisi. Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita akan cukup sandang dan cukup pangan. Di dalam masyarakat yang demikian itu, anak-anak kita tidak lagi menderita. Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita tidak lagi basah jikalau hujan turun, dan tidak lagi kepanasan jika matahari terik. Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita mudah sekali bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita mudah sekali menghirup udara segar karena kita punya kebudayaan yang tinggi. Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita akan hidup bahagia sesuai menurut cita-cita orang tua kita di zaman dahulu. Tata tentrem, terta raharja. Kader-kader partai yang saya banggakan dan cintai, selamat berpikir, bekerja, dan berjuang. Jangan ragu bersuara selama argumentasimu sesuai dengan konstitusi. Jangan setengah-setengah dalam perjuanganmu untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Jangan takut selama yang kita perjuangkan kebenaran. Hakul yakin, ainul yakin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita. Tanamkan dalam hati dan pikiran dan jiwamu. Kata ini datang di abad 13. Dalam abad 13 saja Majapahit sudah dapat mengeluarkan kata-kata seperti ini. Satyam eva jayate. Pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Kalau saya bilang one for all for one, satu untuk semua, semua untuk satu. Lalu bersama-sama tolong sebutkan one for all korban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Merdeka! 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 Dengan ini Rakernas DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pertama masa bakti 2015-2020 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih.